Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Bandung ya, Kang Adi. Ini luar biasa karena omsetnya supplier di Baleo Mall, salah satu yang omsetnya cukup oke ya, dapat sekitar 2,5 M, 2,5 M ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, gimana prosesnya sampai bisa mencapai omset yang bagus dan kemudian latar belakangnya bagaimana ya. Mari kita simak story berikut ini. Aku rada kenal ke. Iya, aku lupa bro. Sorry bro, aku lupa bro. Waduh. Ora apa-apa iki mau ngono ya, aku ora dikenalke kan telepon ora apa-apa. Ora apa-apa apik iki kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh dua orang teman ya. Yang satu adalah Kang Adi dari Bandung, omsetnya gede banget, 2,5 miliar. Ini supplier ya, salah satu supplier terbaik di Baleo Mall. Dan kemudian kita juga hari ini saya ditemani oleh pemilik channel sebelah ya, ya Mas Warto. Mas Warto. Dengan Bung Afan ya, tepuk tangan dulu ya dengan Bung Afan. Ini partner kami ya, ini ownernya Baleo Mall nih, yang kali ini ada di channel saya juga. Kita akan ngobrol-ngobrol Mas ya, ngobrol-ngobrol sama Bung Afan juga, yang mana kita akan kupas nih, gimana nih, kok bisa jualan apa di Baleo Mall sampai menghasilkan 2,5 miliar. Siapa tahu juga Anda bisa mengikuti. Amin. Simak story berikut ini. Ini ada Kang Adi, ya Kang Adi bener ya Kang ya? Iya Kang Adi ini dari Bandung. Dari Bandung ya. Kang Adi ini supplier di Baleo Mall dari daftar kapan sih Kang dulu? Dari bulan November 2020. November 2020 ini di Berarti awal ya? Iya dari awal. Oh iya dari awal banget awal berarti itu ya. Baleo Mall Oktober. September Baleo Mall launching, Kang Adi November. Oke, itu berarti ini bulan apa sih ini? Juni ya? Juni, berarti udah sekian bulan ya? 8 bulan. Itu udah omset berapa di Baleo Mall, Kang? Dari bulan November sampai bulan Juni tercatat di Baleo Mall. Tercatat di Baleo Mall 2,5 miliar. 2,5 miliar tuh. Gila. Yang tercatat. Yang Lah kalau yang nggak tercatat? Maksudnya di luar Baleo Mall. Bahaya, nggak boleh loh Kang. Oh iya, nggak boleh loh. Nggak boleh transaksi di luar Baleo Mall. Itu aturan lah. salah satu aturan di Baleo Mall. Betul. Oke. Mantap ya, 2,5 miliar ya. Ini apa ya Mas ya? Dulu emang apa sebelum di Baleo Mall jualan di mana sih? Jualan apa sih? Saya jualan baju koko. Baju koko. Sana ini muslim ya? Iya, ayah dan anak. Oh, ayah sama anak mainnya. Iya. Ibu enggak main juga. Nanti setelah belum ini. Ya? Tapi yang kemarin yang laku itu ayah sama anak. Ayah dan anak. Oke. Betul ayah dan anak. Baru ayah dan anak. Ayah dan anak. Itu omset sampai 2,5 M itu dari awal gabung itu langsung gede atau gimana? Enggak. Saya itu waktu mulai gabung November tanggal 10, akhir bulannya cuman omsetnya 1.100.000. Yeah. 1 juta? Itu 1.100.000 bulan November itu. 1.100.000, bulan depannya cuman sekitar 7 juta. Bulan depannya lagi 16 juta, 60 juta, 69 juta. Berarti akhir-akhir ini yang gede ya? Iya, 330 juta. Nah, akhirnya pas lebaran, karena kita produknya fokusnya lebaran juga. Sampailah di 1,2 M. Itu menarik ya bro. Jadi selama satu bulan 1,2 M. Oke. Iya. Ini tapi puncaknya di lebaran kemarin ya? Iya. Ini bajunya yang dipakai ini nih? Iya. Kualitasnya oke nggak Om? Oke. Kita bintang 5 terus kalau orang nerima. Iya. Nah, ini kan masalah ini baju muslim lah ibaratnya ya, baju muslim. Memang itu di momen lebaran memang pasti gede Mas Adli ya. Yeah. Nah, tapi aku penasaran kalau di luar lebaran lah, itu sebenarnya masih prospek nggak sih sebetulnya? Menurut pengalamannya jenengan deh. Sebelumnya biasa aja. Jadi kalau grafiknya tuh datar di bawah, tiba-tiba lebaran ke atas. Oh gitu emang Gitu, polanya gitu produk lebaran rata-rata begitu. Oh, oke. Terutama koko. Ya maksudnya saya risetnya begitu. Dan kita juga sempat ngalamin penjualan di hari biasa 1, 2, 3, paling banyak 10.
10. Paling banyak 10. Kalau sekarang ya enggak lah. Sekarang enggak di Baleo Mall. Ya, kalau udah enggak. Akhirnya kita kan berpikir gimana caranya meningkatkan penjualan, bahkan kalau bisa lebaran di bulan biasa penjualannya. Oh. Itu harapannya tuh. Oke, Oh, berarti fokus produknya akan di riset Betul, ulang ya, betul. riset lagi ya. Jadi sebelum masuk Baleo Mall, untung kita udah membuat strategi marketing lah. Gimana penjualan kita itu bagus. Kita tes dulu 1 bulan sebelumnya, sebelum masuk Baleo Mall. Kebetulan tuh waktu itu kita lagi riset produk, harga dan lain-lain. Nah, bulan 10 kita tes, responnya bagus, kenaikan penjualan kita bertumbuh lah, naik. Begitu masuk Baleo Mall, terbukti penjualan kita juga bertumbuh dan sangat signifikan. Jadi bulan ke bulan tuh naiknya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai 5 kali lipat. Luar biasa. Iya. Betul. Van bro, ini bro, kalau di Baleo Mall itu kan kita supplier masuk kan, supplier masuk terus daftar kan gitu. Nah itu apa semuanya ngalami kayak gitu? Kalau sekarang mungkin daftar Baleo Mall pun agak susah juga supplier, karena kan kita seleksi ya, nggak semua supplier bisa masuk. Kita tes barangnya beneran produksi apa enggak, terus ketahanan stok. Karena kan gini, kita di Baleo Mall kan orang daftar supplier, itu kan nanti yang ngejualin barang itu kan dropshipper. Iya itu monster tuh banyak banget. Dan ini jualannya gila-gilaan. Dropshippernya salah satu yang paling keren itu siapa namanya? Om Jaldi. Iya kan, itu kan omsetnya juga gila banget kan, salah satunya kan. Artinya dengan adanya pertumbuhan dropshipper, penambahan dropshipper mas satu ya. Terus dropshipper ini kan lama-lama makin jago. Makin banyak dropshippernya dan makin jago juga. Tokonya lebih matang juga. Akhirnya kan supplier otomatis banyak orderan toh. Oke. Nah, yang kita tes juga kan kekuatan menghadapi banyak orderan itu mampu apa enggak gitu. Tapi kalau Ara mampu ya. Ini Ara kan ya nama suppliernya ya. Ara mampu ya. Kemarin disebut mampu tidak mampu. Oh iya. Omset segitu tuh mampu tidak mampu. Oh iya. Ya dalam arti kemampuan modal saya baru segitu. Oke. Iya terlepas. Maksudnya kalaupun minjem cuma sebentar, sebulan kita balikin gitu untuk produksi nutupin produksi. Sekemampuan kita punya uang kita produksi untuk stok di Lebaran. Hasilnya penjualannya segitu. Oke, tapi bisa mengatasi kan? Bisa mengatasi. Nah, itu maksudnya Mas. Itu maksudnya mengatasi. Karena kita all out lah istilahnya semua modal yang kita punya ya kita menjadi stok lah gitu untuk meladeni dropshipper. Siap. Berarti ini aku pengen denger sih Mas. Dia kan pernah jualan di platform lain juga selain Baleo Mall. Tapi nggak usah ini ya, maksudnya ada ya. Ini aku ngomong jawab aja jujur nggak masalah. Menurut Kang Adi, setelah pernah masuk ke beberapa platform ya, platform A, B, C, D, E dan di Baleo Mall. Mungkin banyak platform atau sedikit saya nggak tahu. Tapi menurut jenengan ada perbedaan nggak atau mungkin bedanya apa? Menurut jenengan? Ada pertumbuhan kecepatan orderannya jauh lebih cepat Baleo Mall yang saya rasakan. Nah, di platform lain itu lebih cenderung konsisten dan stabil, tapi tumbuhnya nggak signifikan. Kalau di Baleo Mall itu karena ada pertumbuhan dropshippernya terus masuk, jadi berlipat. Gitu ya, yang jualan banyak sekali. Banyak banget, kita ratusan. Jadi terus bertumbuh, kita tiap hari lihat pengikut makin banyak 10, 20, 30 per hari. Sehari? Sehari, luar biasa. Ini menguntungkan banget loh teman-teman untuk para yang punya produk ya. Anda memiliki kualitas produk yang bagus ya, memiliki kekuatan produk yang oke, stok yang oke. Anda juga perlu lihat nih di Baleo Mall nih, gitu ya. Betul. Karena Kang Adi sendiri membuktikan bahwa pertumbuhannya beda sekali ya. Oke, berarti tadi memang peningkatannya di bulan pertama, bulan kedua itu berbanding lurus sama dropshipper juga, Kang. Jadi omset sama dropshipper tuh. Jadi makin banyak dropshippernya juga makin banyak gitu ya. Iya, betul. Dan kita paham juga ketika di awal mereka kan baru upload foto. Omset tahun bulan itu ada prosesnya ya. Ini banyak sih pengikutnya, tapi kenapa ya penjualannya biasa aja. Belum itu ya. Akhirnya kita sadar, upload foto kita aja udah cukup waktu kan. Bahkan dropshipper
sampai ada yang beberapa kali ganti foto karena lihat videonya, oh ternyata salah di uploadnya, edit lagi. Jadi Oh, butuh dropshipper, waktu banget. dropshipper kita perlu belajar. Betul. Ya, menyelami Cara market ini seperti uploadnya, apa. edit fotonya dan Iya, lain-lain. iya. Jadi butuh banget foto gitu. Itu optimasi berapa lama sih, Bro? Kalau Biasanya? normalnya ya, normalnya itu dropship masuk nih, masuk ke Kang Adi misal. Nah, aku kan ngerjain nih, ngambil produknya Kang Adi ada berapa SKU gitu kan, tak upload ke marketplace, bukannya diupload, dioptimasi gambar, judul, video, ya kan, setting iklannya, nyari kata kunci macam-macam itu untuk hasil maksimal gitu ya. Iya. Itu di angka rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 Dropshipper. bulan. Iya. Oh. Makanya mungkin banyak kalau untungnya Kang Adi sabar nih. Iya kan, mungkin ya menurut saya untungnya Kang Adi sabar di bulan pertama omsetnya berapa tadi? 1 juta. 1 juta kan? sabar ya. Sabar, masih mau balesin. Karena gini, kalau supplier itu misal nih di bulan pertama dropshipperku banyak tapi kok omsetnya cuma 1 juta gitu ya. Terus males nutup. Males kan, akhirnya apa? Nggak online. Nggak online, chat balas nggak chat masuk nggak dibales gitu kan. Akhirnya dropshipper kabur. Oh. Ya kan, ini supplierku lama banget balasnya, kabur lah, ya kan. Nah, untungnya mungkin Kang Adi ini bukan seperti itu. Jadi makanya bertahan ya jadi deh. Alhamdulillah. Tetap totalitas ya, meskipun hasilnya di awal belum seberapa. Kang Adi totalitas. Maka dropshipper pun lebih percaya ya, dan terus kemudian omsetnya meningkat terus, kayaknya gitu ya. Betul. Iya. Nah, aku pengen tanya, ini kayaknya menarik banget nih, Kang Adi. Kan ada banyak dropshipper nih. Terus mungkin ada yang aktif banget, ada yang aktif sedang, ada yang nggak aktif mungkin kan. Nah, itu serepot apa si supplier ini dalam ngelayani si dropshipper? Nah, ini aku pengen tahu. Kan nih. macam-macam untuk orang. Iya, gimana Kang? Iya. Jadi semakin banyaknya dropshipper itu semakin aktivitas chat makin banyak. Dan kita sangat kaget dan bingung dan harus konsultasi ke banyak pihak. Ini kalau saya punya dropshipper ratusan, stok saya harus berapa? Sekarang pertanyaannya, kalau saya punya dropshipper 500, katakan di Baleo Mall, stok saya satu size-nya harus 500 kah gitu kan, ketika mereka terjadi penjualan. Nah, itu yang membuat aktivitas chat, stok dan lain-lain itu menjadi meningkat. Saking meningkatnya kita nggak kekejar lah jawab chatnya. Oh gitu. Jadi banyak yang komplainnya dari pagi chat, sore baru balas karena udah banyak banget antri gitu ya chatnya. Iya. Jadi itu yang membuat kita evaluasi dari kemarin. Oh, ini harus makin banyak adminnya ketika kita makin bertumbuh. Jadi tambah admin itu. Tambah admin. Oke. Tambah admin. Udah gitu ya biasa lah, namanya supaya banyak kendala. Tiba-tiba adminnya, wah ini stres, keluar. Aduh, kita sempat kebingungan tuh kan, ya namanya supplier ya. Keluar tuh adminnya. Kita cari lagi orang baru, ajarin lagi cara jawab chat kayak gimana. Ya itu namanya ya risiko bisnis ya. Tapi ya semuanya so far so good lah. So far so good. Tapi ada yang sampai repot ke dalam, ini kan hanya chat ya. Ada yang udah sampai neror gitu nggak? Masih neror tuh telepon, dia telepon sama dia telepon, ini gimana Kang, ini gimana Kang, gimana? Ada nggak sih sebenarnya? Pasti. Jadi kita kadang adminnya ada, ya maksudnya saya juga ikut masuk dalam grup dan lain-lain gitu ya, atau chat. Ya itu mereka telepon semua lah, semua orang. Kalau adminnya nggak balas, nanya sini. Iya, semua. Nanya ke semuanya. Iya gitu. Jadi kadang saya juga, ya udahlah kalau admin nggak ini, jadi saya ikut jawab chat dari pagi sampai malam. Gitu kan. Iya. Dan yang repotnya itu emang kendalanya ketika penjualan kita meningkat dengan dropshipper yang banyak, stok ini terjadi perubahan begitu cepat. Kadang-kadang pagi ada, siangnya nggak ada habis. Terus dia nanya, kok habis, kan pagi-pagi masih ada. Ya kita susah jawabnya, habis gitu. Ya saya harus cancel loh. Jadi cancel. Itu apa ya, dilema juga sih buat Baleo Mall Mas kadang. Iya. Ya gimana, itu repot juga sih. Ya salah satu resiko. Juga ya. Iya. Nah, ini dropshippernya udah pertama kali pecah telur misal, katakanlah order habis kan juga kecewa juga kan. Ya, tapi mungkin gimana lagi? Teman-teman dropshipper kan juga nonton kan ini. Nah, ya, nanti kan moga-moga sudah dengar langsung dari suppliernya gitu ya, bahwa sebetulnya tidak bermaksud untuk meng-cancel, tetapi karena memang pagi itu masih ada, sorenya udah dibeli orang, bagaimana lagi gitu. Iya. Kita sampai real stock loh. Jadi begitu ada pesanan satu, kita update langsung di Baleo Mall. Update satu Baleo Mall. Oh, jadi yang stok yang di dalam produk itu real?
Real. Oh iya. Real. Kalau begitu kosong gitu. Nah, karena kita jualannya kan waktu sebelum di Bali Mall kita udah pernah jualan. Nah, stoknya itu terbagi-bagi gitu loh, Mas. Oh iya. Jadi stok di Bali Mall katakan masih 10. Dihabisin oleh reseller lain gitu di luar Bali Mall. Tiba-tiba habis, berarti kita harus update dong di Bali Mall juga. Iya. Akhirnya kita update lagi di Bali Mall, dan itu harus bener-bener orang yang khusus chat admin, stok dan lain-lain. Itu benar-benar standby banget. Itu sih mungkin kuncinya ya. Siap. Itu kuncinya itu. Oke, Kang Adi, aku juga penasaran nih karena ini kebetulan atau mungkin karena kerja kerasnya Kang Adi, makanya aku pengen ngerti nih. Ya, itu kan salah satu dropshipper yang ngambil dari produknya Om Adi, itu kan masuk base dropshipper ya, Om Zaldi. Ya kan, itu masuk base dropshipper selama beberapa bulan berturut-turut. Nah, itu kan juga kalau nggak salah aku pernah podcast sama beliau juga, itu mulainya juga bulan November kalau nggak salah. Nah, itu prosesnya dia nanya atau ngerepotin itu gimana? Jadi biar apa? Biar teman-teman dropshipper yang nonton bisa ngikuti caranya Om Zaldi dalam berhubungan baik dengan supplier, dan si supplier lain bisa niru caranya Om Adi dalam melayani dropshipper gitu. Itu gimana sih? Iya. Jadi waktu kita daftar Bali Mall pertama kali, berselang berapa hari Om Zaldi nelfon kan. Nelfon. Iya, nanya produknya, stoknya gimana, terus mengenai ya tentang produknya lah, tentang produk kita seperti apa. Akhirnya dijawab, tanya jawab dulu. Tapi besoknya nanya lagi. Nanya laginya itu lebih ke ngerepotin gimana, gitu ya? Iya. Lebih nanya cara jualan saya harus seperti apa. Oh gitu. Nah, untungnya saya sedikitnya tahu cara jualan di marketplace. Jadi kasih tahu dong, gini caranya, tahapnya gini. Akhirnya ngikutin, dan banyak juga dropshipper yang lain juga yang nanya-nanya, kita arahin. Ya menurut saya jadi pelajaran juga buat supplier. Kalau ngerti tentang marketplace itu jadi lebih baik, supaya bisa mengarahkan dropshippernya. Iya, kita bisa membayangkan. Betul, karena kita knowledge tentang produknya, pengetahuan produknya, tahu mulai dari kapan ritme penjualan turun, kapan naik, dan ketika ada masalah kita tahu cara menyikapinya. Ya ada kendala retur dan lain-lain, itu kita ngerti caranya, bagaimana pengembalian di Shopee dan lain-lain lah, contohnya misalnya Shopee. Jadi kita bisa mengarahkan mereka untuk untuk cara jualan yang benar. Karena kita udah pernah melaluinya. Nah, yang bermasalah itu ketika suppliernya nggak ngerti cara jualannya, dropshippernya bingung nanyanya ke siapa ya. Sedangkan mentor juga belum tentu ngerti produknya seperti apa. Oh iya, sorry. Karena Kang Adi ini belum mentor eksklusif waktu itu. Belum supplier eksklusif. Belum supplier eksklusif loh. Ini baru mau, ya kan? Iya, baru mau nih pengajuan. Oh, ini belum Belum supplier eksklusif. 2,5 M belum eksklusif. Belum eksklusif. Aduh. Makanya belum punya mentor eksklusif sebenarnya. Belum. Aduh. Aduh, luar biasa kan. Ngeri. Ini belum supplier eksklusif. Saya tuh penasaran loh, Kang. Penasaran saya gini. Kan di awal normalnya orang begitu masuk nih, aku jadi supplier, plak masuk supplier. Udah gitu, oke lah, saya siapin admin, terus saya online nih, adminnya online, update stok dan seterusnya. Terus hasilnya cuma 1 juta. Kebanyakan kan down. Iya. Kenapa Kang Adi terus? Karena tahu proses cara jualan di marketplace itu butuh waktu. Itu karena kuncinya. dia supaya memahami cara mereka jualan seperti apa, dan memahami kalau jualan mereka turun, gimana cara biar mereka jualannya semakin meningkat sesuai dengan pengetahuan kita sebagai supplier tentang produk kita. Iya. Kalau mentor dari Bali Mall belum tentu kan bisa memfasilitasi secara tepat tentang produknya. Nggak semuanya. Iya, tentang produknya ya. Ini ngomongin produk karena kita punya pengalaman di produk kita aja sebenarnya. Oke. Kalau ditanya jualannya secara detail juga nggak ngerti juga. Ya detail banget gitu ya, seperti di video Bali Mall. Kita juga nggak ngerti banget seperti detail itu. Kita ya trial dan error, tapi udah pernah ngalamin. Jadi bisa memahami. Iya, bisa memahami lah alurnya, dan bener kan, emang bertumbuh dan ya enaknya kita bisa besar ini juga emang atas kerja keras juga dropshipper gitu kan. Mereka antusias terhadap kita, dan mereka mau menyisihkan uangnya untuk iklan kepada kita. Nah itu juga yang berarti bertumbuh. Kita meyakinkan kalau mereka kerjasama ya. Iya. Mutualisme kan ya. Betul, karena investasi. Dia investasi, dropshipper investasi ya. Betul. Supplier juga serius kan melayani dan sebagainya. Betul. Dan saya kasih tahu kan, investasi dari sekarang, kalau tokonya mulai naik,
insya Allah Lebaran memetik hasilnya. Kan yang saya bilang begitu. Nah, ada yang percaya, yang nggak percaya. Ini yang jadi pembeda omset dropshipper kita. Ini percaya dan tidak percaya. Iya. Kalau yang percaya dia benar-benar sungguh-sungguh menaikin, walaupun ya katakan untungnya kecil gitu ya. Karena mungkin masih di bulan biasa, dia benar-benar harus naikin dulu apa ya tokonya lah gitu karena di awal kan. Akhirnya pas Lebaran kelihatan banget offsetnya langsung duk. Mana yang sungguh-sungguh dari awal algoritmanya naik, begitu Lebaran ya langsung hasilnya. Jadi ini tuh kayak fokusnya kan pada saat momen-momen puasa Lebaran kan gitu kan, omsetnya kan naik hebat kan. Nah, bisnis yang semacam ini saya sebutnya sebenarnya bisnis tren gitu kan, trennya tahunan nih, punya pola tren tahunan. Gimana sih Kang Adi ini menyikapi hal ini? Ini kan pola yang tidak mudah untuk dilakukan. Kalau saya sendiri belum tentu saya tahu ilmunya gitu. Karena kita setiap hari harus ada omset nih gitu. Kita setiap hari harus ada omset. Tapi Kang Adi sendiri paham nih puasa begini. Terus hari-hari biasa apa yang dilakukan? Bagaimana cara nyikapi operasional apa segala macam? Kalau Kang Adi tipsnya gimana? Kalau dari segi operasional, kita mendekati Lebaran biasanya hire orang yang mau bantuin kita dengan kontrak 1-2 bulan saja. Oke, ini kunci ini. Iya. Untung saya tanya tuh. Ya banyak kuncian kalau supplier. Banyak kunci. Harus pinter-pinter lah ya, gitu ya. Gitu. Jadi begitu Lebaran banyak yang bantuin, packing, jawab admin, semua kita fasilitasi sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Udah tahu kan. Nah, disiapin mereka dilatih dulu dan lain-lain. Begitu saatnya bertempur, kita tuh udah ngerasa tim tuh udah siap untuk bertempur. Karena saya udah kasih tahu juga bahwa Lebaran itu bakal terjadi begini. Akhirnya mereka siap dari pagi sampai malam. Nah, itu kayak gitu melayani. Berarti memang pola manajemennya dikondisikan sedemikian rupa ya, mengikuti pola bisnisnya. Iya. Jago nih Kang. Tapi hari-hari biasa dibandingkan Lebaran atau Idul Adha gitu ya, itu di baju koko atau baju busana muslim stabil atau turun dikit atau turun banget gitu secara presentase lah menurut Kang Adi? Saat ini sih saya kira ya masih normal ya. Turunnya itu dibagi 10 lah. Jadi kalau jadi omsetnya 1/10 ya di bulan-bulan biasa ya. Dibandingkan Lebaran 100%, yang biasa 10%. Iya, 10%. Jadi 10 bulan penjualan itu sama dengan 2 bulannya pas kita mau Lebaran. Berarti itu kayak panen ya, kayak orang bertani ya. Tanam dulu ya kan, dipupuk dulu, kasih air kan gitu, dirawat dari hama, habis nanti panen nanti tanam lagi seperti itu. Betul. Cuman kalau panennya puluhan miliar kan layak untuk kita. Wah, iya. Betul. Layak untuk kita seriusin nanamnya. Iya, mantap. Jadi mari bertanam. Jadi jangan cuma panen tok pengennya. Iya. Orang enggone Mas. Panen tok. Oke, Kang Adi. Yang aku lihat ya, itu tadi yang sampai Jaldi telepon Om Adi gitu kan, terus ngelayanin member-member, berarti kan sebagian besar juga langsung turun tangan ya ngadepi teleponnya dari dropshipper gitu ya. Iya. Okay. Saat ini semua dropshipper punya nomor saya. Oh iya. Iya, maksudnya untuk di awal ya. Sepanjang saya masih bisa mampu ya, nanti kalau udah, tapi sering juga saya jawab hubungi admin gitu ya, kalau sesuatu yang emang iya manusiawi lah, nggak mampu kita. Iya gitu, kalau emang sesuatu yang emang harus diurusin sama admin gitu. Okay. Tapi kalau nanyanya emang sesuatu yang harus saya jawab. Gitu. Berarti memang ada prioritas juga ya. Betul. Emang kalau kadang ada kendala yang mereka itu sulit, kadang-kadang admin juga sulit untuk menjawabnya, jadi keputusan dari saya ya saya jawab. Tapi secara rata-ratanya hampir semua tahu nomornya Kang Adi? Tahu. Oh, hebat. Yang bulan puasa tok kemarin omset berapa sih Kang? 1,2. 1,2. Iya, itu bulan April. 1 April aja. April aja. Sebulan itu ya? Sebelumnya 750. Sebelum 750. Oh. Ngeri. Bulan setelahnya lagi 300. Jadi gini banget ya. Seruat gini ya. Iya. Melonjak gini ya. Iya. Memang keren sih ya, keren. Sebelumnya terbalik ya, sebulan sebelumnya itu 330, tiba-tiba pas April itu jadi 1,2, habis itu Mei turun 750. Jadi dari 300 ke 1, berapa ke 700. Iya 700. Kalau sekarang ya lumayan lah, masih ratusan juga. Sebelumnya sudah main bisnis yang polanya tahunan seperti ini apa enggak, Kang? Enggak.
Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi nggak pernah ngalami juga udah terlanjur stok terus lebaran nggak laku gitu, nggak pernah? Nggak pernah. Yang ada kehabisan. Ya, yang ada kehabisan. Habisan tergantung modal berarti itu ya. Alhamdulillah. Malah ininya malah apa, produksi harus bagaimana gitu ya? Iya. Dulu saya tahun berapa ya? Tahun 2019 saya pernah kehabisan stok di hari pertama Ramadan. Hari pertama habis. Luar biasa. Ya disitulah keyakinan tumbuh untuk ini harus serius, nggak bisa semudah, nggak bisa manajemennya biasa-biasa. Hari pertama habis tuh kayak pukulan bagi kita, ini mau jualan apa, ini masih ada 20 hari lagi momentumnya jualan. Itu di posisi belum pandemi. Maksudnya Cuma dulu ya. kita ini omset segini tuh di pandemi loh, dilarang mudik, baju koko. Iya di pandemi loh. Bener masuk akal. Iya. Jadi waktu kita sebelum pandemi hari pertama habis. Apalagi pandemi, apalagi nggak pandemi ya. Itu ngeri loh. Iya. Hebat. Sebetulnya potensinya masih gede banget ya. Iya. Karena saya sih mempelajari pola. Yang saya pelajari saat ini kalau yang di mall itu omsetnya turun. Iya. Berkurang sekali. Iya, pasti. Larinya ke Omadi gitu. Tapi ini fakta. Bukan salah siapa atau bagaimana, tidak. Tetapi memang pola market berubah sekarang. Betul. Ya, makanya teman-teman nggak segera ambil tindakan lewat gitu. Iya. Dan yang bikin segernya lagi adalah kita kasih fee tambahan untuk dropshipper pas lebaran. Jadi udah fee. penjualannya banyak, kita kasih lebih Namanya diskonnya. Jadi lo makin semangat dropshipper. Oke, ini yang aku tangkap juga dari Kang Adi ini, salah satunya juga Om Adi ini kan juga langsung hubungan ke dropshipper, ya kan? Berarti kan ini apa ya, kayak ada hubungan khusus kan berarti sama dropshipper, karena memang dropshipper itu buat para supplier di Baleo Mall itu adalah aset menurut saya. Betul. Bener ya? Betul. Iya, aset yang kalau kan banyak nih supplier baru yang kita tes, yang baru masuknya request masuk ke Baleo Mall ya, kita tes yang nangani adminnya apa ownernya langsung. Karena beda sentuhan mungkin. Iya. Kayak kalau misal ownernya nggak mau tahu, yang penting semua admin gitu, mungkin agak sedikit kurang pendekatan ke dropshippernya. Karena dropshipper ke supplier itu juga harus ada hubungan dekat. Kayak misal tadi Om Adi sama si Zaldi ya, itu ada hubungan khusus juga. Nah, ketika ada kendala di dropshipper, Betul. Bisa cepat ya. Bisa cepat solusinya gimana dan lain-lain. Iya. Bahkan aku pernah dengar ini Om Adi katanya kan si Zaldi kan omsetnya gede Mas Harli. Sampai Om Adi tuh cariin modalnya buat Zaldi, bener ya? Iya. Itu bener nggak sih? Iya. Serius. Segitunya itu kan dan itu gimana itu? Iya. Akhirnya jatuhnya bukan dikasih modal. Jadinya karena kita udah percaya, kita kasih tempo pembayarannya. Gitu. Siap. Jadi dropshippernya wes nggak usah modal dulu gitu ibarat kata ya. Kita yang nalangin dulu. Iya. Paham. Saking udah percayanya. Karena emang omset miliaran itu ketika cashnya kita kurang, ya kendala juga. Dropshipper kalau kurang modal, penjualan katakan dia pengen miliaran, dia nggak punya uang. Sehari katakan 100 juta ordernya, dia mau bayar pakai apa? Harus bayar ke Baleo 100 juta tiap hari. Repot juga. Iya. Padahal omsetnya ada ya. Padahal omsetnya ada. Itu yang kita juga pikirkan, gimana ya mereka bisa berkembang, bisa ini, karena kita tahu potensi di lebaran itu terutama baju koko besar. Nah ini juga jadi kita kerjasama lah, saling tolong menolong. Kerjasama, partner lah. Betul, saling tolong Jadi menolong. antara supplier dan dropshipper itu partner. Ya memang tidak semua dropshipper sih bisa seperti itu. Maksudnya kita harus pilih ya, tetap kita harus pilih mana yang bisa dipercaya kan. Nggak semuanya terus orang baru tiba-tiba pinjemin dong. Nggak bisa gitu. Iya. Tiba-tiba di podcast begini terus ya, Adi ini tolong bang pinjemin saya modalnya dong gitu. Nah, nggak bisa juga. Pusing itu lah gitu. Berat. Nggak bisa begitu. Karena ini sudah ada track record penjualan ya, dan ada komunikasi ya, saling percaya, ada kedekatan ya, maka bisa dilakukan. Tapi itu semua kan poinnya bukan masalah modal atau tidak modal. Poinnya adalah gimana supplier ini ikut memikirkan. Itu ya. Poinnya kan itu kan, ikut memikirkan bagaimana dropshipper ini bisa berkembang cepat gitu. Apa yang kita punya, apa yang dropshipper punya, jadikan satu bisnis. Betul. Dan emang permasalahannya berbeda ketika omset kecil dengan omset besar. Iya, betul. Apalagi ada yang dropshipper omset kecil dengan dropshipper omset besar, beda juga masalahnya. Salah satunya, ini kok saya penjualan banyak, tapi stoknya sedikit.
Gimana nih caranya? Saya selalu, misalkan stok saya ada 100 misalkan. Itu 100 tuh sebenarnya jatah untuk dropshipper besar tuh cukup 1 hari. Dropshipper yang lain yang kecil-kecil kehabisan. Jadi kayak ada, ini stoknya gimana? Akhirnya kita bagi 2 stoknya. Ini khusus dropshipper yang penjualannya bagus, ini untuk dropshipper penjualannya kecil. Jadi nggak bercampur. Nah itu juga salah satu triknya juga. Manajemen stoknya kita pecah. Akhirnya tidak terjadi clash. Jadi ketika stok yang besarnya udah habis, nggak habis, itu jatahnya. Dikasih jatah masing-masing. Betul. Kan kita juga kalau udah punya data nih, oh ini yang masih kecil ada berapa, yang gede ada berapa, kan kita bisa menyesuaikan ya. Itu salah satu contoh masukan dari dropshipper untuk kita. Oh ya udah kita pisah deh stoknya. Oh itu malah masukan dari dropshipper. Iya, itu salah satu contoh maksud saya dari dropshipper. Jadi gimana ya, ada kerjasama ini ya, apa ide apa gitu, komunikasi. Iya. Stok yang omset kecil juga gitu. Ini kehabisan terus stoknya sama yang dropshipper gede. Stoknya dihabisin terus. Kita nggak kebagian stok. Ya udah dipisah deh gitu. Salah satu contohnya. Muncul sambil jalan ya berarti solusinya ya. Iya. Jadi dropshipper juga nanya apa? Oh ya kita pikirin bener juga ya. Yaudah deh kita bikin solusinya bareng-bareng. Gini-gini. Akhirnya mereka setuju, ya udah jalan. Oke, mantap. Ini berarti secara nggak langsung Kang Adi udah nggak mikir marketing dong sekarang? Karena udah ada di Baleo Mall. Sebagai supplier harus terus mikirin marketing. Oh iya. Omset harus terus bertambah. Nggak bisa dengan puas dengan yang ada sekarang. Pertanyaannya ya, contohnya sekarang kan strategi saya masuk dengan supplier eksklusif. Iya, bebas admin. Itu kan nambah marketing itu kan. Betul. Itu nambah juga. Iya, maksud saya apa ya? Tidak perlu mempromosikan lagi gitu ya. Iya. Kalau upaya-upayanya itu kan paling bagaimana memperlancar, mempercepat, ya toh, membantu para dropshippernya bagaimana kan gitu. Itu aja kan. Betul. Fasilitas-fasilitas apa yang bisa dikembangkan kan paling itu kan. Gitu. Ini juga sih masukan juga dropshipper nih contoh. Saya mau kan keluar program supplier eksklusif waktu sebelum Lebaran tuh. Saya begitu mau masuk dipikir-pikir jangan ya nanti ini aja dropshipper yang ada nggak kebagian stoknya. Kalau saya masuk ini kayak bunuh diri juga. Gitu kan. Kalau saya masuk supplier eksklusif pas di momen Lebaran. Jadi kebanyakan gitu. Maksudnya jadi saya juga nggak mau rakus-rakus juga. Gitu. Setelah Lebaran saya masukin ke eksklusif supaya pas aja gitu. Bisa intinya dropshippernya bisa kita layani dengan baik. Itu sih harapan dari kita. Oke, wah ini keren nih, nggak kemaruk gitu ya Mas Adli. Baik, para supplier nih ditunggu loh ya, supplier yang masih bertanya-tanya gimana sih potensi di Baleo Mall. Pada kesempatan kali ini saya dan Bung Afan menunjukkan pada Anda secara real gitu ya. Kang Adi ini bagaimana prosesnya, suka dukanya. Jadi kita tidak menjual angin surga, tetapi prosesnya kita tampilkan ya seperti ini tadi kisahnya gitu. Ya, Kang Adi ini saya itu sebetulnya bukan maksud saya tidak ahli atau nggak paham gitu ya bagaimana proses produk-produk fashion ya, seperti ini dijual di online gitu ya. Terus kedepannya atau yang sudah pernah terjadi itu gambarannya seperti apa, karena saya blank tentang itu. Nah makanya saya pengen tanya nih, gimana sih memanage stok atau barang yang kemudian misalnya sisa atau nggak laku gitu ya. Pernah nggak sih terjadi ada seperti itu, misalnya udah dibikin beberapa bulan yang lalu dan ini masih ada nih untuk ukuran A, ukuran tertentu misalnya yang seperti itu nih. Nah ini kan juga ilmu baru kan bagi teman-teman yang memulai gitu. Kalau dari Kang Adi sendiri ada tips nggak tentang itu? Misalnya ukuran-ukuran tertentu itu, saya kan suka bingung. Saya aja kalau cetak baju nih, saya cetak kaos nih ya. Saya cetak kaos, saya bingung nih nentuin berapa yang S, berapa yang X, berapa M, berapa XL, berapa yang ekstra apa. Gitu. Misalnya seperti itu perlu nggak apa segala macam. Nah kalau Kang Adi sendiri untuk nyikapi ukuran-ukuran seperti ini supaya efektif itu seperti apa? Oke, ini data kita ya. Jadi sebelum Lebaran stok kita itu, saya sebetulnya penjualan kita kemarin 32.000 total selama 2 bulan. Itu stok awal kita cuma 8.000. Oke, jadi terjadi perputaran di situ yang sangat cepat. Jadi
setelah Lebaran kan stok ini penjualan menurun, stok ini banyak lah katakan gitu ya. Nah, enaknya di Baleo Mall, mayoritas dropshipper itu jualan di marketplace. Karakter marketplace itu, suatu barang itu semakin lama dijual dan penjualannya makin bagus, itu makin laku, Mas Alwi. Oh, ada reviewnya, iya, reviewnya, penjualannya kan penjualan 1 dengan penjualan 1000 orang trustnya lebih milih orang produk yang 1000 penjualannya dibanding penjualan baru 0 atau baru 1 di bawah 10 katakan. Saya ada produk yang 3 tahun saya terus produksi Mas Ale. Oh, oke. Nggak basi gitu. Nggak basi. Jadi kita terus produksi karena malah makin laku. Oh gitu ya? Iya. Jadi marketplace itu makin lama makin laku. Karena reviewnya, komennya makin banyak. Itu pengaruh juga ya di penjualan? Pengaruh. Karena kita juga kalau beli di marketplace kan lihat penjualannya, lihat komennya. Tapi nggak lihat tanggal rilis itu produk kapan. Oh iya, benar. Beda dengan kalau media sosial kan kelihatan. Oh ini dirilisnya 2 tahun, 3 tahun yang lalu kelihatan dia postingnya kapan. Marketplace nggak ada. Postingnya kapan. Jadi dia semakin lama makin laku. Makin laku. Berarti saya salah membaca nih gitu kan. Betul. Iya. Jadi saya nggak ketakutan kalau stok saya masih ada. Ya biasa aja, nanti aja juga laku lagi gitu. Oh, tapi ya belum pernah nggak sampai berlebih gitu ya, nggak lakunya gitu. Enggak, kan makin lama makin laku. Dan produk yang apa istilahnya semakin laku itu semakin demand-nya semakin tinggi lagi gitu ya. Betul. Nah, tapi beda lagi perlakuan ketika produk baru. Oke. Nah, produk baru dulu sebelum masuk Baleo Mall stok kita sedikit, tes pasar dulu karena mereka harus upload, terus review penjualannya makin lama harus ningkatin dulu penjualan, baru kelihatan penjualan produk itu baru laku gitulah setelah sekian bulan gitu kan kata Bang Ovan 3 bulan lah katanya gitu ya. Kalau setelah Baleo Mall berbeda ternyata. Saya pernah ngalamin keluarin satu produk minimal langsung habis 2 hari waktu Baleo Mall. Jadi saya pikir, wah ini salah lagi nih temannya nih. Jadi stok di awal nggak boleh sedikit kalau udah main di Baleo Mall. Jadi begitu, jadi pelajaran begitu berikutnya kita produksi langsung banyak, lebih stabil. Stoknya selalu ready jadinya. Iya. Malah kayaknya jadi nggak enak ketika 2 hari habis itu. Iya, produk baru launching. Wah, semua upload. Kok habis ya? Karena sedikit kan, takutnya nggak laku gitu kan, namanya produk baru kan. Tes pasar dulu produk kita, ternyata malah jadi diteror kita. Kapan launching lagi Ngeri juga ya. Iya, sedangkan produksi kan butuh waktu. Oke. Iya, bener. Jadi kayak ya aja diterornya, ini kapan launching lagi? Begitu launching, ya kita harus menghitung juga tuh kemampuan dropshipper kita dalam menyerap penjualan itu seberapa cepat. Susah juga ya. Jadi gini loh saudara, bisnis itu nggak laku susah, laris juga susah. Iya sih. Sama-sama susah. Jadi kita mending nggak usah bisnis tuh. Jadi sama-sama susah, kita milih mana? Susah karena nggak laku apa susah karena laris itu? Iya, betul. Kalau kita timnya nyebutnya happy problem. Iya, happy problem. Happy problem kalau kita nyebutnya. Bukan susah karena orang susah. Bukan. Masalah yang membuat kita senang. Siap. Oke, siap. Baik saudara, itu adalah satu cerita-cerita ngobrol-ngobrol yang cukup berfaedah buat saya pribadi. Ya mungkin buat teman-teman juga baik di channel saya ya maupun channelnya Bung Afan juga. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih Bang Adi yang sudah bukan mampir nih dari Bandung ke Solo, nggak mampir gitu. Dengan sengaja gitu main effort yang cukup ini saya hargai, saya berterima kasih sekali. Mudah-mudahan ini menginspirasi semua teman-teman yang nonton dan teman-teman yang mau jadi supplier ya, Anda bisa nanti hubungi nomor yang ada di bawah dan nanti akan terseleksi ya, akan ada proses-proses berikutnya yang harus Anda ikuti. Sabar aja. Jika nanti sudah masuk menjadi supplier, poin pentingnya tadi adalah bersabar dulu ya. Ikuti saja istilahnya totalitas ya Bang ya di awal ya, totalitas dan order-order di awal kecil itu semua biasa, mungkin semua supplier akan mengalami, tetapi belum tentu berikutnya nanti akan kecil, ada prosesnya. Thank you juga buat Bung Afan udah mampir di channel saya. Terima kasih, saya doakan Anda semua semoga Allah SWT senantiasa memberikan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.